Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar nak hari ini? Ustazah harap anak-anakku dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat belajar ya. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 6. Nah, kemarin anak-anakku sudah masuk kelas ya. Semangat sekali anak-anakku, nggih. Nah, hari ini kita melanjutkan di tema 6 melalui PJJ, nggih. Insyaallah minggu depan kita melakukan tatap muka kembali ya. Nanti akan Ustazah infokan kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan. Aturan yang berlaku di sekolah. Nah, kemarin satuan baku dan juga huruf tegak bersambung ya. Nah, kemarin juga sudah disinggung sedikit tentang aturan yang berlaku. Peraturan, tata tertib ya. Aturan itu sama saja dengan tata tertib. Anak-anakku bisa sambil dibuka maestronya halaman 18 ya. Nah, di situ ada tata tertib, aturan. Tata tertib itu bertujuan untuk apa? Iya, bertujuan untuk membuat kita disiplin ya. Jadi ada tata tertib tertulis dan juga tata tertib yang lisan atau langsung. Misalnya apa kalau tata tertib tertulis itu? Iya, misalnya ada sebuah papan berisi tata tertib. Nah, itu namanya tata tertib tertulis ya. Tata tertib itu kan yang tertulis biasanya ada papan pengumuman atau dipajang di dalam kelas. Nah, itu nggih. Nah, kalau tata tertib tidak tertulis apa? Yaitu misalnya tata tertib saat berolahraga. Itu kan tidak ada tulisannya ya, tidak ada papan informasi atau papan pengumuman yang menuliskan tata tertib ketika harus berolahraga. Gitu kan biasanya lisan ya tata tertibnya. Kita diberitahu seperti itu. Misalnya apa tata tertibnya? Saat olahraga, melakukan pemanasan sebelum memulai, melakukan pendinginan seperti itu, ya. Nah, sekarang tata tertib di sekolah, misalnya apa? Iya, contohnya datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi, ya. Jadi sebelum bel berbunyi itu alangkah baiknya anak-anakku sudah di sekolah. Nah, sebelum bel berbunyi itu bisa dimanfaatkan bermain bersama teman atau membuka buku seperti itu, membaca buku gitu nggih. Lalu yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, itu pasti ya, harus mengikuti pelajaran dengan baik. Terus menjaga kebersihan kelas. Habis makan dibuang di tempat sampah seperti itu. Terus masuk ke kelas dengan tertib. Ya, dengan tertib ya, tidak dempet-dempetan atau tidak lari-larian ya. Jadi kalau masuk ke kelas itu harus tertib atau urut. Memakai seragam sekolah dengan rapi. Lalu menghormati sesama teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Iya, jadi kalau bersama teman, itu kita harus saling menghormati. Apalagi terhadap bapak ibu guru kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anakku bisa juga sambil dibuka ya maestronya ya. Bisa sambil dibuka maestronya halaman 33. Nah, di situ ada aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Memberi makan peliharaan adalah aturan di rumah. Membersihkan kandangnya juga merupakan aturan di rumah. Tata tertib di rumah harus dipatuhi oleh semua penghuni rumah. Nah, ini di sekolah. Sebagai siswa, kita juga harus mematuhi tata tertib sekolah.
kita tidak boleh terlambat ya tadi ya. Terus saat bertemu guru kita harus menyapa dan mengucapkan salam ya. Kita harus menghormati guru. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa ya. Jadi sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran kita hendaknya berdoa. Saat pelajaran berlangsung, kita harus memperhatikan dengan baik. Ya, jadi tidak boleh bicara sama teman seperti itu ya. Tidak boleh gaduh sendiri, tidak boleh mainan sendiri. Jadi saat Ustadz-ustazah menerangkan materi kepada kalian harus memperhatikan dengan baik. Juga tidak boleh membuat kegaduhan di kelas ya. Kegaduhan itu ramai. Jadi membuat kelas gaduh, membuat kelas ramai ya. Tidak boleh lari-larian di kelas, terus ngobrol sama temennya. Itu perilaku yang tidak terpuji ya. Jika ada tugas dari guru harus dikerjakan dengan baik. Nah, ini. Jadi karena kita saat ini sering melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi tiap ada tugas dari ustadz-ustazah, kita, anak-anakku harus mengerjakannya dengan baik ya. Jadi hari itu dikasih tugas, kalau bisa ya langsung dikerjakan ya. Biar besok-besok kalau misalnya ada tugas lagi, tugasnya tidak menumpuk. Oke. Kita lanjutkan. Tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolah. Nah, ini masih di lingkungan sekolah, yaitu di perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang berisikan buku-buku bacaan. Nah, di sekolah kita perpustakaannya ada di kelas atas ya. Di sekolah biasanya terdapat perpustakaan. Nah, di perpustakaan terdapat tata tertib yang harus dipatuhi pengunjung. Nah, nanti anak-anakku kalau sudah masuk ke sekolah, nanti berkunjung ke perpustakaan ya. Di perpustakaan itu terdapat banyak buku-buku apa saja? Ya buku bacaan, buku pelajaran, buku pengetahuan, seperti itu ya. Apa saja tata tertib di perpustakaan? Nah, di perpustakaan itu ada tata tertibnya. Contohnya, mengisi buku pengunjung. Ya, tidak boleh membuat kegaduhan di dalam perpustakaan. Lalu tidak boleh merusak buku. Apalagi? Iya, di dalam perpustakaan kita juga harus menjaga kebersihan ya, kebersihan perpustakaan. Lalu setelah kita membaca buku, usahakan kita meletakkan kembali buku yang dibaca ke tempat semula ya. Jadi tidak ditinggal begitu saja setelah kita membaca buku. Kita harus mengembalikan buku ke tempat semula. Lalu tidak boleh membawa tas ke perpustakaan ya. Itu. Nah, sekarang ada tata tertib juga saat jam istirahat ya. Nah, ini termasuk tata tertib apa? Biasanya tidak tertulis ya. Biasanya tidak ada di dalam papan pengumuman. Biasanya hanya ada apa? Iya, hanya diperingatkan atau ini berupa aturan yang lisan ya, tidak tertulis ya. Berikut contoh tata tertib di sekolah saat jam istirahat. Misalnya, istirahat sesuai jam yang telah ditentukan. Ya, jadi misalnya istirahat jam 10, ya, jam 10 itu baru kita keluar untuk istirahat ya. Jadi tidak boleh sebelum jam 10 kalian sudah lari-lari di luar, itu tidak boleh. Lalu tidak boleh membuat kegaduhan. Iya. Jadi istirahat boleh, tapi tidak boleh membuat kegaduhan atau yang ramai sekali ya. Terus bermain di luar kelas ya. Kalau istirahat itu ya kita harus bermain di luar kelas. Jangan
kalau jam istirahat malah mengerjakan tugas atau mengerjakan soal-soal seperti itu. Kalau kita waktunya istirahat, ya kita istirahat di luar, biar pikiran kita fresh kembali ya. Lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi kalau saat jam istirahat atau saat jam makan, kalian kan biasanya makan gitu kan, makan cemilan. Nah itu sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan, harus di tempat sampah. Lalu setelah jam istirahat habis, segera masuk ke kelas dengan tertib. Iya, jadi saat jam istirahatnya sudah habis, anak-anakku segera masuk ke kelas dengan tertib atau yang rapi ya, tidak dempet-dempetan, tidak berkerumun seperti itu ya, dengan tertib. Nah, di sini ada percakapan antara Wina dan kakak ya. Coba Ustazah bacakan. Ayo Wina, cepat sedikit, nanti kita terlambat. Sebentar kak, mengapa kita tidak boleh terlambat? Kakak menjawab, karena sudah menjadi aturan di sekolah. Para siswa harus datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Jika terlambat, kita akan mendapat sanksi. Oh, begitu ya, Kak? Iya, maka dari itu, ayo kita berangkat agar tidak terlambat. Ayo, Kak. Nah, coba apa yang dapat dipelajari dari percakapan di atas? Percakapan antara Wina dan kakaknya. Iya, jadi di sekolah itu terdapat sebuah aturan bahwa kita tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Jadi datang tepat waktu adalah salah satu aturan di sekolah. Iya. Nanti kalau terlambat kita mendapat sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu hukuman. Misalnya, jika terlambat sekolah, hukumannya menyapu halaman atau membersihkan kamar mandi, seperti itu ya, sanksi. Sanksi itu hukuman. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya, tentang tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Tadi kita sudah mempelajari aturan yang ada di perpustakaan, saat olahraga, dan saat jam istirahat, seperti itu ya. Itu semua namanya peraturan. Peraturan itu tadi ada yang tertulis dan tidak tertulis, nggih. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku silakan kalian kerjakan LKS Maestro ya. Yang merah itu tema 6 halaman 22 sampai dengan 27 ya. Jadi dikerjakan LKS Maestro halaman 22 sampai 27 ya. Langsung di LKS saja, tidak usah nanti dikumpulkan atau difoto, tidak usah dipotong ya, tidak usah dikumpulkan. Nanti sewaktu-waktu akan minta dan dikumpulkan ke sekolah ya, atau nanti dibawa saat kalian masuk ke sekolah ya. Baik, Ustazah cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku tetap semangat belajar ya, tetap dipelajari lagi, dibuka-buka maestronya, dibaca lagi, dikerjakan ya, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita dapat tatap muka kembali. Oke. Baik, Ustazah cukupkan. Apabila Ustazah dalam menerangkan banyak kesalahan atau nanti seumpama anak-anakku belum paham tentang materi ini, nanti bisa didiskusikan dengan Ustazah melalui chat WA ya. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.